rekan-rekan semua, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan mendengarkan mengenai konsep surga langit baru dan bumi baru. Merujuk pada janji Allah tentang penciptaan kembali seluruh alam semesta setelah penghakiman terakhir, konsep ini terutama ditemukan dalam kitab Wahyu pasal 21 dan 22, serta disinggung dalam beberapa kitab lain seperti Yesaya dan 2 Petrus. Berikut ini adalah penjelasan secara lebih rinci. Pertama, penghancuran langit dan bumi yang lama. Alkitab menyatakan bahwa langit dan bumi yang kita kenal sekarang ini akan berlalu dan dihancurkan. Wahyu 21 ayat 1, 2 Petrus 3 ayat 10 sampai dengan 12. Penghancuran ini bukan berarti pemusnahan total materi, tetapi lebih kepada pemurnian dan transformasi. Beberapa interpretasi menyatakan bahwa penghancuran ini akan terjadi melalui api. Ada di dalam 2 Petrus 3 ayat 7 dan 10 yang akan membersihkan segala kerusakan dan dosa yang mencemari ciptaan. Kedua, penciptaan langit baru dan bumi baru. Setelah penghancuran yang lama, Allah akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Wahyu 21 ayat 1. Ini bukan sekedar perbaikan atau restorasi dari yang lama, tetapi sebuah ciptaan yang benar-benar baru dan sempurna. Baru dalam konteks ini tidak selalu berarti sama sekali berbeda dalam hal materi, tetapi lebih kepada kualitas dan kondisi yang baru, tanpa dosa, kebusukan, dan kematian. Wahyu 21 ayat 4. Beberapa teolog berpendapat bahwa materi dasar akan tetap ada, namun diubah menjadi bentuk yang lebih mulia dan rohani. Yang ketiga, karakteristik surga langit baru dan bumi baru. Yang pertama, tidak ada lagi laut. Dalam Wahyu 21 ayat 1 disebutkan bahwa laut pun tidak ada lagi. Laut seringkali menggambarkan suatu kekacauan atau kejahatan atau pemisahan dalam simbolisme Alkitab. Ketiadaannya menunjukkan kedamaian dan kesatuan yang sempurna. Tidak ada lagi air mata, maut, perkabungan, ratap tangis atau duka cita. Ini adalah penghapusan segala bentuk penderitaan yang disebabkan oleh dosa dan kejatuhan manusia. Wahyu 21 ayat 4. Yerusalem baru. Yohanes melihat Yerusalem baru turun dari sorga, dari Allah. Wahyu 21 ayat 2 dan 10. Kota ini melambangkan tempat kediaman Allah bersama umatnya. Yerusalem baru digambarkan sebagai kota yang sangat indah, mulia, terbuat dari emas murni, dan sangat berharga. Wahyu 21 ayat 11 sampai 21. Tata Allah dan anak domba dipusatkan di Yerusalem baru. Terdapat tata Allah dan anak domba, yaitu Yesus Kristus. Wahyu 21 ayat 1 dan 3. Ini menunjukkan pemerintahan Allah yang langsung dan kekal atas seluruh ciptaan. Sungai air kehidupan dan pohon kehidupan mengalir dari tata Allah dan anak domba adalah sungai air kehidupan, dan di tepi sungai itu tumbuh pohon kehidupan yang menghasilkan buah setiap bulan, dan daunnya menyembuhkan bangsa-bangsa. Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 2. Ini melambangkan kehidupan kekal dan pemulihan sempurna, kebenaran dan kekudusan. Di langit baru dan bumi baru hanya kebenaran yang akan tinggal. 2 Petrus 3 ayat 13. Tidak ada lagi dosa, ketidakadilan atau kenajisan. Wahyu 21 ayat 27. Kehadiran Allah yang langsung. Allah akan berdiam bersama-sama dengan umatnya. Mereka akan menjadi umatnya dan akan menjadi Allah mereka. Wahyu 21 ayat 3. Ini adalah pemenuhan janji Allah untuk selalu menyertai umatnya. Warisan orang-orang percaya. Langit baru dan bumi baru adalah warisan yang telah dipersiapkan Allah bagi mereka yang mengasihinya dan setia kepadanya. Wahyu 21 ayat 7. Orang-orang percaya akan memerintah bersama Kristus untuk selama-lamanya. Wahyu 22 ayat 5. Tujuan dan signifikansi. Konsep surga langit baru dan bumi baru memberikan harapan bagi orang percaya akan masa depan yang sempurna dan kekal bersama Allah. Ini adalah pemulihan total dari segala kerusakan akibat dosa dan janji akan kehidupan yang penuh sukacita, damai sejahtera, dan kehadiran Allah. Jadi janji ini juga memotivasi orang percaya untuk hidup kudus dan setia dalam menantikan kedatangan Kristus dan realisasi dalam janji ini. Perbedaan interpretasi. Penting untuk dicatat bahwa ada berbagai interpretasi mengenai detail spesifik dari langit baru dan bumi baru. Beberapa berfokus pada transformasi fisik dan semesta, sementara yang lain lebih menekankan pada realitas spiritual dan hubungan yang dipulihkan antara Allah dan umatnya. Namun inti dari janji ini tetap sama, sebuah ciptaan baru yang sempurna, di mana Allah akan berdiam bersama-sama dengan umatnya dalam kekekalan. Dengan demikian, surga langit baru dan bumi baru adalah konsep eskatologis yang kaya dan mendalam, menggambarkan puncak dari rencana penyelamatan Allah dan harapan bagi umat percaya.